Panganjali. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Gusti Ayu Naning Andriani SPD MPD dan teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang kurikulum dan pengembangannya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Iwan Edi Nusantara dengan NPM 224098. Saya Sakai Sriwah Sejawati, NPM 224087. Saya Nyaman Sri Utami dengan NPM 224075. Saya Saiful Berita dengan NPM 224088. Saya Nikita Sudi Ilyas dengan NPM 224138. Saya Iqbal Ikhwan Saputra dengan NPM 224096. Untuk mempersingkat waktu, presentasi akan kami mulai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kurikulum. Kurikulum memiliki beragam arti berdasarkan asal dan ragam bahasanya. Dalam bahasa Latin, kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah lintasan untuk berlari dalam langkah-langkah kecil. Menurut dari Jacobs tahun 2010, halaman 72. Sedangkan menurut ABS tahun 2004, halaman 212, kata kurikulum dalam bahasa Jerman sinonim dengan kata Lehrplan yang dapat diterjemahkan sebagai silabus isi atau sasaran pengajaran. Sedangkan menurut Dijkstra tahun 2004 halaman 167 menambahkan bahwa kurikulum adalah rencana untuk mencapai tujuan pendidikan. Segala yang direncanakan dalam sebuah kurikulum didasarkan atas tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, kurikulum mungkin dapat dipandang sebagai motornya pendidikan atau jantungnya pendidikan. Nah, dari pemaparan tadi dapat kita lihat bahwa kurikulum tidak dapat dipisahkan dalam pendidikan. Kurikulum merupakan kerangka dan isi sebuah bangunan dari pendidikan. Kurikulum merupakan sebuah proses yang meliputi penentuan tujuan, pembelajaran berdasarkan asesmen kebutuhan, pemilihan materi dan metode yang sesuai untuk siswa, pengembangan materi dan aktivitas pembelajaran dan pengevaluasian hasil. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang landasan dalam pengembangan kurikulum. Secara umum, pengembangan kurikulum dikelompokkan dalam 4 jenis landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, serta landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK menurut Susilana dan kawan-kawan tahun 2006. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Pendidikan sebagai ilmu terapan tentu saja memerlukan ilmu-ilmu lain sebagai penunjang, dalam hal ini filsafat. Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dan pemikiran-pemikiran filsafis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Lebih lanjut, dikatakan bahwa kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa. Maka tentu saja kurikulum yang dikembangkan juga akan mencerminkan filsafat hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Kemudian yang kedua adalah landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip-prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikannya tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Dengan adanya kurikulum, diharapkan perubahan yang terjadi pada peserta didik dapat membentuk kemampuan atau kompetensi yang aktual maupun potensial.
Kemudian karakteristik perilaku setiap individu adalah pada berbagai tingkatan perkembangan merupakan kajian dari psikologi. Perkembangan oleh karena itu dalam pengembangan kurikulum harus senantiasa berhubungan dengan program pendidikan. Untuk kepentingan peserta didik, maka landasan psikologi mutlak harus menjadi dasar pengembangan kurikulum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk landasan yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari kawan saya. Selanjutnya yakni landasan sosiologis. Nah, landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Nah, pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Nah, di dalam konteks inilah anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budaya serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia yang utuh. Nah, dalam pengembangan suatu kurikulum perlu memahami kebudayaan. Nah, kebudayaan adalah pola kelakuan yang secara umum terdata dalam satu masyarakat, meliputi keseluruhan ide, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan. Nah, cara berpikir dan kesenian pengembangan kurikulum yang dilandasi oleh hal tersebut sifatnya umum, yang artinya berperilaku bagi kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya yakni ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang bisa disebut dengan IPTEK. Nah, pendidikan pengembangan 3 sumber nilai ini yaitu logika, estetika, dan etika. Nah, nilai logika mencakup ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kemajuan IPTEK sebagai hasil kebudayaan manusia memperluas dan meningkatkan kualitas hidup, sehingga pendidikan harus mempersiapkan peserta didik untuk memenuhi tuntutan sosial budaya masyarakat. Nah, kurikulum perlu adaptif, mencapai isi dan strategi pelaksanaan yang relevan. Nah, guru dan pelaksanaan kurikulum harus peka terhadap perkembangan sosial agar pendidikan sesuai dengan kebutuhan oleh peserta didik. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan 7 fungsi sosial pendidikan menurut Coulter, Light, and Keller dalam Susila dan kawan-kawan pada tahun 2006. Yang pertama, yakni mengajar keterampilan. Yang kedua, yaitu mentransminasi budaya. Yang ketiga, yaitu mendorong adaptasi lingkungan. Yang keempat, yaitu membentuk kedisiplinan. Yang kelima, yaitu mendorong bekerja berkelompok. Yang keenam, yakni meningkatkan perilaku etik. Yang ketujuh atau yang terakhir, yakni memilih bakat dan memberi penghargaan prestasi kepada setiap peserta didik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengembangan kurikulum. Next. Nah, pengembangan kurikulum adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan yang bertujuan untuk merancang, menyusun, dan juga memperbaiki kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan pengembangan masyarakat. Nah, proses ini melibatkan berbagai langkah, yakni mulai dari evaluasi kurikulum yang ada hingga penyesuaian elemen-elemen kurikulum untuk menciptakan kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Menurut Ahmad dan kawan-kawan 1998, pengembangan kurikulum adalah suatu proses merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan dengan hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Menurut Arifin 2012, pengembangan kurikulum adalah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh positif yang datangnya dari luar ataupun dari dalam dengan harapan agar peserta didik mampu untuk menghadapi masa depannya. Untuk adanya perubahan atau
merevisi atau peralihan total dari suatu kurikulum ke kurikulum lainnya. Next. Ini ada proses pengembangan kurikulum secara umum terdiri dari 3 komponen utama. Next. Yang pertama ada perencanaan, merumuskan tujuan, menetapkan tujuan pendidikan yang jelas dan spesifik, identifikasi kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan pendidikan berdasarkan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan, penyusunan desain kurikulum, membuat desain kurikulum yang mencakup materi, metode, dan organisasi pembelajaran. Validasi kurikulum, menguji kevalidasian desain kurikulum melalui penilaian dari berbagai pihak. Next. Yang kedua ada implementasi, penerapan kurikulum. Penerapan kurikulum yang telah direncanakan ke dalam praktek pembelajaran, pengorganisasian isi, mengorganisasi materi pembelajaran agar terintegrasi dengan baik. Pengalaman belajar, mengorganisasi pengalaman belajar yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Next. Yang ketiga ada evaluasi, penilaian kinerja, menilai kinerja pelaksanaan kurikulum untuk mengetahui tingkat efektivitasnya. Penilaian hasil siswa, menilai siswa belajar siswa untuk mengetahui seberapa besar pencapaian tujuan pendidikan. Dan ada perbaikan kurikulum, menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki kurikulum berikutnya. Sekian akan dilanjutkan oleh saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu modal-modal dalam pengembangan kurikulum. Next. Pengembangan kurikulum merupakan sebuah proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum yang akhirnya menghasilkan sebuah rancangan kurikulum. Luren Group 2011 halaman 1 menurut Paulson, Keitel, dan Kilpatrick 1981 halaman 63 mengembangkan kurikulum tidak dapat mengabaikan sistem sosial, politik, dan pendidikan yang melekat pada kurikulum sekolah. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pencakupan kurikulum yang telah diterapkan dengan baik pada konteks atau sekolah lain. Next. Menurut Cekli 2006 halaman 39, setiap pendekatan pengembangan kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentunya hal tersebut bukanlah masalah karena keefektifan sebuah kurikulum ditentukan oleh implementasi kurikulum tersebut di kelas. Oleh karena itu, dalam pembahas ini ada beberapa model pengembangan kurikulum. Yang pertama, Taylor Behavioral Model. Yang kedua, Managerial Model. Yang ketiga, Taylor, Alexander, and Levis Administrative Model. Yang keempat, The Grace Road Model. Yang kelima, Type Interface Model. Yang keenam, The Demonstration Model. Yang ketujuh, Roger Interpersonal Relation Model. Yang kedelapan, The System Action Relationship Model. Pemaparan materi tadi dapat saya simpulkan bahwa kurikulum merupakan inti dari pendidikan yang tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk pengembangan pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pengembangan nilai-nilai, keterampilan, dan pengetahuan bersertifikat untuk menumbuhkan kreativitas siswa. Dalam proses pembelajaran pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan ITER, serta relevansi dengan perkembangan masyarakat dan peserta didik. Terdapat berbagai model pengembangan kurikulum seperti model behavioral dan Taylor, model managerial dan Beckham, model administratif dari Taylor, Alexander, dan Lewis, serta model Taba. Setiap model memiliki karakteristik unik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan dan lingkungan sosial yang berbeda. Proses pengembangan kurikulum adalah proses yang kompleks dan memerlukan perencanaan, implementasi, serta evaluasi dan yang berkelanjutan untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai secara efektif. Sekian presentasi dari Guru kami. Jika tidak ada yang mengerti, silakan bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kaden Kemayani yang akan 224-128. Baik, di sini saya akan bertanya mengenai
landasan sosiologis. Nah, di sini kan ada yang dipaparkan yaitu landasan sosiologis. Untuk itu, apa sih yang terjadi jika landasan atau prinsip pengembangan kurikulum ini tidak terlaksana? Apa yang terjadi? Jika prinsip pengembangan kurikulum ini tidak terlaksana. Baik, pertanyaan selanjutnya, Resi. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini perkenalkan, nama saya Ibu Resi Putri dengan NPM 224188. Di sini saya bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu apa saja sih tantangan atau kesulitan utama yang dihadapi dalam implementasi kurikulum baru di sekolah. Baik, sekian. Apa tantangan atau kesulitan utama yang dihadapi dalam implementasi kurikulum baru di sekolah? Baik, di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari Dinda. Nah, apa yang terjadi jika prinsip pengembangan kurikulum tidak terencana? Jika prinsip pengembangan kurikulum tidak terlaksana dengan baik, maka kurikulum tidak akan memiliki acuan yang jelas dan dapat menghasilkan sistem pendidikan yang kurang baik. Ini adalah contoh yang dapat terjadi jika prinsip atau pengembangan kurikulum tidak terlaksana dengan baik. Yang pertama, kurikulum tidak akan dapat berkembang. Kemudian yang kedua, isi dan tujuan kurikulum tidak akan searah dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga, kurikulum tidak akan relevan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Yang keempat, siswa tidak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Yang kelima, sumber daya manusia tidak dapat terbentuk dengan maksimal. Baik, sekian jawaban yang dapat saya berikan. Bagaimana? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Reshoni. Pertanyaannya yakni, apa tantangan atau kesulitan utama yang dihadapi dalam implementasi kurikulum baru di sekolah? Nah, berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kurikulum baru di sekolah. Yang pertama, yakni ada kesigapan guru. Yang kedua, yakni sumber daya. Yang ketiga, yakni perubahan paradigma. Yang keempat, yakni komunikasi dan sosiologi. Yang kelima, yakni waktu dan penjadwalan. Yang keenam, yakni evaluasi dan penilaian. Yang ketujuh, yakni faktor eksternal. Yang terakhir, yakni keterlibatan stakeholder. Baik, sekian pertanyaan jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Ya, bisa diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan suara bersatu. Om Santi 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 Om.